Sebenarnya kalau duduk di sini tuh bikinnya jadi ngantuk ya. Cuman semoga ya kita konsisten. Iya, amin. Di episode ke 3. gimana nih kabar 30 plus? Masih gini-gini aja sih. Gini-gini Tapi aja. alhamdulillah ya, setiap hari kita kan tetap harus bersyukur ya. Kalau nggak bersyukur ya syukurin. Ya syukurin. Kalau nggak syukuran ya syukurin. Mbak Dena, Hey, dulu kita kecil kan ngelihat orang gede pacaran ya. iya kayak ya ampun pengen gitu. Sekarang orang ngelihat anak kecil pacaran. Agak-agak ini ya, agak-agak agak kok wow bisa? gitu, bisa gitu. Apalagi kayak kemarin tuh Mbak Dena sempat cerita ya, katanya muridnya Oh iya bener banget. Oh my god. kasih kado pacarnya, ini anak SMP berarti ya? Underage di bawah ya, 17 tahun di bawah 17 ya. tahun ngasih pacarnya gelang emas. Iya, gelang emas. Harga 3 jutaan. Udah pernah dikasih pacar? Kita cuma dikasih harapan, dikasih janji manis, dan kita menerima itu dengan kayaknya kita agak salah ya. Gitu aja kita udah bersyukur ya. Apalagi ya Allah kok bisa gitu. Bahkan itu kan yang paling ekstrim ya ibaratnya tuh, itu sesuatu hal yang besar bagi kita. Harga 3 jutaan untuk sebuah kado itu kan itu dulu aku masih kerja. Itu aku waktu awal kerja dulu tahun 2013, gaji aku pertama kali itu sekitar segitu. Oh my god, sampai mereka mendapatkan pundi-pundi dari mana? Jadi kayak ini masih bocah-bocah, generasi Gen Z ini kayaknya ya. Aku kalau mau melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang itu, mereka itu memang lebih kreatif dalam mencari penghasilan. Masih muda-muda itu mereka udah kayak giat, banyak yang jadi konten kreator, pintar membaca peluang. Betul. Ya terus main game, terus nanti di dalam gamenya itu ada yang dijual-jual gitu kan. Mereka lebih kreatif. Cuman mungkin juga ada yang orang tuanya pada saat mereka itu bertumbuh sudah dalam kondisi yang finansialnya tuh baik. Jadi kayak uang itu bukan masalah lagi untuk bukan sesuatu hal yang besar gitu. Kalau zaman kita dulu kan ya namanya juga dari latar belakang yang bukan yang sekaya berlebihan gitu kan. Jadinya ya kita tuh sebagai anak dulunya masih sekolah itu melihat perjuangan orang tua dalam mengumpulkan dalam membangun sebuah keluarga yang finansialnya tuh baik, lebih baik gitu. Makanya kan anak-anak zaman dulu sama zaman sekarang itu misi dan visinya tuh beda. Kalau anak zaman dulu tuh kan visinya adalah ingin hidupnya lebih baik daripada orang tuanya gitu kan. Anak zaman sekarang kayaknya ya udah terserah gue gitu kan. Ya nggak sih? Wow. Bahkan aku melihat mungkin juga karena standar media sosial juga ya. Kalau di masa kita kan kita tuh hanya melihat apa yang ada di sekeliling lingkungan kita, yang terlihat oleh mata kita, yang ketemu sama kita, berinteraksi setiap hari secara langsung. Betul. Gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kan sudah punya standar media sosial gitu. Udah punya wawasan mereka itu, mereka bisa jadi lebih dewasa dibanding dengan umurnya dari apa yang mereka setiap hari tonton dari tangan mereka, dari handphone mereka gitu kan. Nah itu kan banyak ya di media sosial berseliweran tentang effort untuk pasangan gitu ya. Nah aku rasa para remaja-remaja nih itu ngelihat, oh kalau aku sayang sama orang itu berarti harus di-effortin. Nah aku juga punya menjadi saksi ya, remaja belia yang baru meletak ini ya kan. Sampai kesedek loh. Aku tuh kenal sama anak yang mereka tuh pacaran kan, kalau kita happy anniversary itu artinya kita 1 tahun bersama orang ini ya kan. Anniversary itu biasanya dirayakan per tahun. Dan mereka tuh per bulan happy anniversary 1 bulan, 1 minggu gitu. Dan bahkan tuh ada yang setiap hari itu kasih karangan bunga. Oh my god. Kasih buket. Oh my god. Bener-bener kayak setiap kali ketemu
kirain dia Itu yang ngasih jualan. cowok apa cewek? Cowok ke ceweknya. Oh my god. Hampir every day. Sudah sangat se-effort itu ya. Kayaknya yang tua-tuanya harus belajar sih. Utamanya saya ya. Yang kayak selamat pagi itu udah effort. Iya, itu kayak di umur-umur kita sekarang itu kayaknya effort itu lebih ke sebenarnya yang diharapkan itu bukan cuman ya kita butuh lah barang materi itu butuh, cuman kayak lebih ke perhatian, lebih Ya, kayak waktu. apa perhatian, terus apa namanya itu kepekaan gitu kali ya. Benar. Pengertian pasangan kita ke kita itu sebenarnya bagi kita itu effort ya. Receh banget sih effort kita tuh kayak apa sih gitu ya. Kayaknya kita harus deh menyusun strategi yang supaya effort kalau ada orang yang effortin kita tuh jangan yang biar nggak bare minimum itu juga, kalau dibilang bare minimum tuh juga kayaknya enggak sih ya. Itu kayak nggak ada effort aja, memang ya sebagai manusia dalam bersilaturahmi kan hendaknya seperti itu ya. Ya tapi kan enggak juga gitu, maksudnya anak zaman sekarang sangunya setiap hari tuh berapa sih gitu, terus dia bisa memberikan hal-hal yang bagi kita orang dewasa untuk memberikan itu kan perlu mengorbankan sesuatu gitu ya, tapi anak-anak remaja zaman sekarang untuk memberikan itu kayak receh banget gitu, kayak ya udah ini buket, jiwa-jiwa menafkainya dari sedini mungkin sudah terbentuk gitu ya. Terus ketika mereka putus ya aku ketawain lah gitu. Oh my god kayak ya ampun nak, aku aja sampai aku tidak bisa berword-word ya ini kayak apa ya membuat anak-anak zaman sekarang itu kan kita dulu ya tapi memang sih kita dulu waktu usia-usia SMP tuh ngerasain tuh kayak udah gede banget gitu kan, udah kayak aku ini orang gede, aku udah dewasa gitu kan. Nah tapi kalau kita ngelihat anak SMP zaman sekarang sebenarnya tuh mereka tuh masih bocil-bocil, iya nggak sih, yang kayak anjir lu masih bocah banget, ngapain sih pacaran kayak gitu loh. Padahal dulu kayak gitu waktu cinta-cinta monyet itu ya mungkin pikirannya seperti yang mereka alami zaman sekarang gitu. Cuman mungkin karena dulu itu juga nggak ada media sosial ya, jadi apa yang kita effortkan atau apa yang kita utarakan untuk pas pacar monyet kita dulu itu kita suka tidak ya, terdokumentasi dan tidak terpublikasi. Nah makanya aku tuh heran ketika anak-anak zaman sekarang itu effortnya seluar biasa itu. Nah aku jadi ingat di masa dulu cinta-cinta monyetku itu yang masih bocah itu ya kan. Nah ada nih, aku punya temen lawan jenis yang aku tahu dia nih lagi suka nih, lagi PDKT-in aku gitu ceritanya, gitu kan. Nah terus waktu itu udah mulai dari bulan Januari ke Februari nih. Nah kita tahu kalau di Februari itu kan ada hari Valentine gitu kan. Nah biasanya hari Valentine tuh ngapain sih? Rata-rata kan ngasih coklat ke orang yang disuka gitu. Nah aku tahu kalau si teman laki-lakiku ini dia itu setiap hari menyisihkan uang jajannya untuk dititipkan ke salah satu guruku saat itu SD tahu. SD dititipkan ke salah satu guruku, Bu titip ya apa soalnya aku mau beli coklat, bilang gitu waktu dia itu. nabung ke gurunya gitu. Iya, dari uang sakunya itu disisihkan gitu, disisihkan sampai terbeli coklat Cadbury waktu itu yang gede gitu itu kan. Aku lupa harganya berapa. Yang jelas 1 bulan itu dia nyisihkan terus uang sakunya sampai sejumlah harga si coklat itu, si Cadbury itu. Dan ketika mendekati hari Valentine nih, hamin 1 Valentine, terus habis itu uangnya udah terkumpul, terus habis itu dia belikan Cadbury itu. Tapi di hari waktu hari Valentine itu, terus di situ dia tahu kalau aku punya cinta monyet. Kotek lah. Sebenarnya aku udah pacaran sama kakak kelasku yang lain yang beda sekolah ya, kakak kelas. Kakak kelasku tuh cinta monyetku tuh 1 tahun di atasku, yang dia udah SMP gitu kan. Tapi sukanya yang agak tua-tua ya. Iya. Dewasa dong, cuman yang tua berubah. Cuman kalau aku itu memang bukan penganut
Valentinan gitu. Aku tuh sebenarnya aku tuh orang yang nggak mengenut yang gitu-gitulah gitu. Hidupku tuh sebenarnya lempeng-lempeng aja Mbak Diana, lurus-lurus aja gitu. Jadi dulu tuh kalau pacaran cinta monyet ya, itu yang ya gimana sih ya, sekedar Suka-sukaan biasa ke kantin makan bareng itu juga jangan. Kebiasaannya itu kalau ketemu itu aku malu. Iya sih, sama Ya kan? sih, malu kayak ya salting gitu, kayak sekarang udah pikir-pikir, ih ngapain gue berdua pacaran gitu, kayak kayak anak SMP. Terus tau nggak dulu tuh aku dulu itu waktu pas SMP putusnya itu sangat klise banget. gara-gara Ujian ulangan. Jadi gini, aku kalau zaman dulu kan tulis surat ya, dengan kertas yang wangi itu kan, tulis surat. kertas binder. Bukan, ada dulu tuh yang kertas buat surat. Iya, Jadi tidak ada amplopnya. Dan itu wanginya semerbak banget ya, dengan ada gambar-gambarnya gitu kan. Tulislah aku gini, kayaknya kita harus mengakhiri hubungan sampai di sini deh, karena aku mau fokus ulangan. Ya, enggak, ulangan. Jadi ulangan semester. Jadi aku itu dulu itu bener-bener kayak pengen nyobain pacaran tuh kayak apa sih gitu. Jadi dulu kan aku tuh biar nut begini tuh agak-agak gemes ya gitu. Jadi disukain lah dulu sama kakak kelas gitu kan. Terus nggak nyampe 3 bulan. Gak nyampe 3 bulan. Cinta monyet 3 bulan tuh udah lama loh. Enggak, tapi kan dulu itu zaman aku itu kan masih catur wulan ya, belum semester. Oh, generasi kita agak jauh ya. Agak jauh ya. Jadi zaman aku itu waktu SMP itu masih catur wulan. Jadi apa sih namanya itu, ulangan catur wulannya itu kan begitu masuk, mungkin aku sebulan masuk SMP itu terus aku pacaran. Gitu, pacaran SMP nih. SMP gitu kan. Terus kayak oh my god gitu kan. Terus habis itu terus habis itu ya itu mau ulangan, aku memutuskan untuk kita kayaknya sampai di sini aja deh. Aku mau fokus belajar. Itu kayak aku tuh kayak, ih bodoh, kamu ngapain sih pacaran kalau diinget zaman sekarang gitu loh. Karena apa? Karena ceritanya itu kan membekas ya. Maksudnya ceritanya itu membekas, kayak teman-teman aku beberapa orang tuh tahu kan, aku dulu tuh sama dia itu cinta monyetan gitu. Kayak anjir, kayak mana mendaftar males-malesin gitu kan. Jadi tuh sampai kayak gitu, kayak kenapa gitu, kenapa harus pacaran di umur SMP itu gitu, kenapa nggak ya udah belajar aja sih, nggak sih itu, nggak usah suka-sukaan, temenan aja gitu. Kayak ngapain pacaran, kayak memorinya tuh teringat sampai sekarang tuh kayak bikin salting sendiri, kayak ngapain lu gitu. Oh, berarti cinta monyetnya Mbak Endah nih di masa kecil itu upil. Berarti cukup singkat ya? Cukup singkat. Oh, berarti terbalik nih. Dan pada waktu itu karena pokoknya gara-gara ulangan. Terus aku tuh dulu pokoknya anaknya tuh saklek banget. Aku takut pacaran itu mengganggu prestasiku gitu. Aku takut pacaran itu nanti itu dosa dan sebagainya. Aku tuh kan saklek banget kan dulu itu. Jadi setelah aku mencoba pacaran gitu aja rasanya, nggak ada yang istimewa gitu kan. Terus di suatu siang yang panas terik di sekolah itu kan, aku menyebutkan sumpah. Itu beneran, demi Allah beneran, aku tuh di siang bener-bener di siang yang terik itu aku bilang kayak gini. Aku ada temanku kan waktu itu, aku lupa siapa gitu. Pokoknya aku sudah nggak mau lagi pacaran sampai umurku 25 tahun. Terus lagi lucunya itu nazar ya, pokoknya nazar. Pokoknya kalau aku tidak mau pacaran sampai umur 25 tahun, kalau tidak aku tidak akan sukses gitu kan, dulu itu begitu. Terus dengerin ceramah lah. Denger ceramah Pak Ustadz gitu kan. Ini kalau kita membuat nazar itu tidak boleh yang menyusahkan kita.
kan gitu kan katanya, yang tidak boleh membawa mudorot gitu kan. Siapa tahu ya pokoknya pada saat di situ jangan menyusahkan diri dengan nazar itu. Terus cara membatalkan nazar itu dengan puasa gitu kan. Nah, kuliah nih utuk-utuk. Kuliah utuk-utuk. Kenal deh dengan sesosok yang juga bikin cenut-cenut kan waktu itu ya. Oh berarti jauh ya Jauh. dari SMP ke kuliah ya. Oke. Karena aku tuh aku tuh sebenarnya bukan orang yang tipenya tuh mudah untuk menerima seseorang ke dalam hidupku gitu. Jadi bukannya pilih-pilih, jadi tapi kesannya tuh jadi kayak pilih-pilih gitu. Cuman aku itu tidak mau memberikan harapan kita baik sama orang, apalagi kalau misalnya gini deh, ketika ada laki-laki suka sama kita tuh pasti dia baik ya. Kita tuh maksudnya tuh kan baik ya, baik secara personal, baik secara manusia, antar manusia, baik sebagai teman. Cuman ketika ada orang suka sama kita, terus kita baik ke dia, nanti takutnya dia salah tanggap. Takutnya dikira itu kita tuh membalas balik perasaannya, dan itu kan jadinya kalau kita nggak nyaman kan jadinya kurang enak gitu. Makanya aku tuh mungkin beberapa orang yang istilahnya mengenal aku kayak mungkin dibilang sombong ya, atau sombong kah, atau jual mahal, kesannya orang melihat seperti itu judes ya. atau apa. Tapi prinsip aku dari dulu kalau aku nggak suka, aku nggak akan coba-coba gitu loh. Mungkin coba-coba ya kalau misalnya dia baik gitu ya, baik secara seluruh baik, aku akan mencoba nih menjadi teman dulu. Aku akan ya mencoba membuka hati. Tapi ketika pas sudah aku bilang oh nggak bisa ini gitu kan, ketika Berarti dia cuma sekedar deket doang. ya ketika dia mengutarakan lagi, aku akan bilang nggak bisa. Tapi kalau dia masih memaksa, itu baru aku akan menghilang dari hidupnya. Aku tidak akan memunculkan diriku gitu. Seperti itu. Tapi kalau anak zaman sekarang kayaknya kalau habis putus bodo amat ya, nanti akan pindah sama yang ini. Bisa jadi hari ini putus, besok itu udah udah sama ada pacarnya. Jadian sama pacarnya. Jadian sama temennya. Iya Ya bisa. kan? Iya Satu circle, nanti ganti-gantian aja pacarnya ini. Nah, Astagfirullahaladzim. Adik-adik, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kalian itu tolong. Nah, kalau tadi Mbak Enda itu cinta monyetnya itu durasinya sangat singkat Iya, ya. sangat singkat sekali. Hanya berapa? 3 bulan? Nggak nyampe. Gak nyampe. Hitungan minggu lah ya gitu. Iya, sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Aku kalau inget itu tuh malu. Soalnya tuh di dalam waktu yang singkat itu banyak hal-hal yang bikin aku tuh kayak apaan sih, ngapain sih dulu gue gitu, kayak apa banget, nggak mau, ingin mengulang cerita nggak mau, itu harus dihapus gitu, kayak jijik, idolai. Nah, kalau aku justru kebalikannya, Mbak. Nah, aku si cinta monyetku ini cinta pertama. Udah panggil papa mama? Enggak mau. Kirain kan ada yang itu ayah bunda. Baru masih SD. Ada tetangga temennya ibuku. Ini aku jadi sorry nih, aku jadi melenceng karena aku mau nginget gara-gara si mama papa ini. Jadi banget aku. Jadi si mama ini. Jadi tetangga aku itu punya anak, usianya anak waktu itu kalau nggak SMP SMK gitu. Terus ya mungkin dia tuh cewek-cewek yang kayak kita, yang jiwa menafkahinya itu sangat tinggi sekali. Provider banget ya saya. Minta duit lah sama orang tuanya nih kan. Terus minta duit, nggak tahu itu dibelikan apa tuh duit gitu kan. Nah terus habis itu si ibunya si anak ini, yang si perempuan ini, ibunya si anak perempuan ini nggak sengaja lah buka HP si anaknya. Dibaca chatnya. Pak, kemarin mama sudah beliin papa topi. Jadi minta duit maknya beliin topi si papa. Jadi kayak apa sih, mama dan papa, harusnya kan papa menafkahi mama ya.
Mama Mama menafkahi. mama meminta uang untuk menafkahi papa. Menyenangkan. Beliin topi. Ya ampun. Ya ampun anak. Kayak Terus gimana reaksi mamanya? langsung ya ibu-ibu zaman sekarang, kamu nggak tahu orang tua kerja cari duit tuh kayak apa, dibuat pacaran kayak gini, mama papa ya kayak gitu. Ibu cerita tuh kayak Ya ampun. tapi memang ada yang manggil mama papa ayah bunda, nanti kalau udah gede udah cerai udah putus itu Adik-adiknya tidak semudah itu. coba kan kayak kenapa sih mereka itu yang kayak aku aja ya yang sudah seumur segini itu, ketika aku sudah di fase yang seperti ini, di umur yang segini, kondisi yang seperti ini, aku kalau bisa flashback itu aku dulu akan giat belajar, aku akan ikut Panutan ya Anda ya. aku akan rajin belajar, aku akan ikut semua eskul, mungkin semua les akan aku ikuti ya kan, benar-benar aku akan menikmati masa-masa sekolah itu. Karena itu masa-masa kita tuh cuma tinggal hahi pusing belajar ya kan, bukan yang Yang dipusingkan tuh hanya belajar dipusingkan doang. belajar. Nggak sih? Kalau sudah umur segini tuh kompleks sudah yang yang dipikirkan. Pikirin hidup beneran ya. Hidup apa ya? Pusing mikirin hidup gitu. Oh, nah kalau aku justru cinta monyetku itu bertahan sangat lama. Oh my god. Sangat lama sekali. Jadi Berapa tahun? 5 tahun. wah lama banget. Dari Udah kayak nyicil rumah ya. Dari monyet segini Sampai jadi orang hutan. kalau jadi King Kong. Gede. Jadi apa officially-nya itu tuh di aku kelas 6 SD tahu Oh nggak? my god. Kelas 6 loh. Kelas 6 SD. Kelas 6 itu masih main karet aku lah ya. Ya aku juga lah. Gimana sih pacaran apa suka-sukaan tuh. I see. Tapi memang kami akrab dekat gitu tuh. Dia tuh suka jadi kakak kelasku nih, kakak kelas ya, ketahuan nih kakak kelas dia tuh pinter. Oh my god. Dia tuh my god. Yang selalu- cowok-cowok smart gitu ya. Iya, tipe gue tapi nggak tahu dapetnya yang nggak smart. Oh my god. Sepertinya Anda butuh diri ya. Jadi kami sama-sama aktif kegiatan kayak lomba-lomba, mewakili sekolah kayak gitu-gitu. Kalau dia tuh di bidang akademik, kalau aku kan non akademik ya. Nah, seringkali misalkan dia lagi bimbingan, aku lagi latihan, itu nggak sengaja di momen yang sama gitu. Nah, ketika ada di momen yang sama itu kayak suka pinjem ini sandalmu dong misalnya gitu. Terus habis itu emang sengaja dibawa pergi jauh, kan akhirnya aku nyariin kemana sih mas ini tadi. Nah, jadi mencari waktu momen untuk bisa ngobrol jadi gitu. kayak mengagumi gitu ya. Iya, awalnya. dan itu dari aku kelas berapa? Aku kelas 3 SD. Allahu Akbar. Nah, terus tapi kita sama-sama nggak pernah ngomong gitu loh, nggak pernah bilang kayak oke juga nih kayak gitu, cuman dengan gestur-gestur Bentar Bun, tubuh. kelas 3 SD. Iya bun. Kelas 3 SD loh Bun. Amazing ya. Dan itu teman-temanku juga nggak ada yang tahu, jadi cuman sama-sama. Cidaha. Iya gitu. Cinta dalam hati. Dan itu juga terjadi cuman saat kita lagi ada momen bareng aja gitu, pas lagi sama-sama Satu sekolah emang. satu sekolah Dari cuman- SD itu. Iya dari SD. Mereka dia kakak kelas nih, pas lagi ada momen kegiatan bareng terus Pramuka gitu kan. Iya lagi Terus itu, tongkatnya jatuh. Ya punya bareng-bareng. kamu mewakili lomba apa? Aku lomba ini. Oh iya, nanti pas giliran aku lomba nanti dia gimana? Itu nanti strateginya ini gini kayak mendampingi. Tapi kita nggak gitu. boleh juga ini loh Mbak Den, nggak boleh underestimate ya, tak boleh memandang sebelah mata bocil-bocil yang yang pacaran itu dari kecil banget gitu. Karena banyak yang pacaran dari bocil itu sampai akhirnya menikah. Nah, Kayak kita bisa ngelihat contohnya tuh seperti artis Chelsea Olivia, Chelsea ya Olivia Allah. sama si Isyana. Bener. Ya kan? Dari bocah. Nah, mungkin kalau Kalau mungkin dapur orang-orang kayak gitu mungkin dulu waktu pembagian kesetiaan itu dia paling paling awal lah ya. Nah, itu sudah. Jadi di momen officially pacaran tuh jadi bukan yang tiba-tiba gitu loh.
Jadi emang udah ada tanda-tanda kayak apa? Aku suka nih gitu, tapi nggak pernah ngomong gitu. Pas sudah beda sekolah, kan dia kan lulus duluan nih, Iya. aku masih SD, kayak ya nggak satu sekolah lagi kayak gitulah, kayak ya nggak bisa lihat-lihat lagi, nah Oh, gitu. nah. Jadi dari situlah kayak pacaran dia kayak gitu. Lah Ini yang ngajak pacaran siapa nih? dia lah, Oh, masa aku. kirain, kirain. Nah, terus Mm-mm. habis itu kayak aduh ditembak nih, gimana nih? Jadi tanya lah ke teman-teman, ini Mas ini ngomong kayak gini. Nah itu waktu itu zamannya SMS-an, SMS Hmm, pakai HP SMP ya? jadul. Dia SMP, aku SD Iya sih, kita kan kelas memang 6. ada gap tahun ya kita Iya. ya. Nah terus abis itu itu namanya kamu ditembak. Terus aku gimana? Ya udahlah, kamu belum pernah pacaran kan, terima aja deh, terima aja kata teman. Dasar Terus teman, dasar gitu. teman lut. Ya udah deh, jadi ya udah deh gitu. Nah setelah itu kan kalau dulu SMS tuh kan masih mehong ya, saya 350 rupiah gitu. Nah jadi kami tuh sesekali itu surat-suratan juga, surat-suratan, dan teman sekelasku tuh bertetangga sama si Oke, si Mas ini. Jadi nitipin titip anu ya surat ya. surat. Bodohnya si bocil ini kan, itu surat kan dititipin nih. Heeh. Nanti kan si temanku nih ke rumahnya dia, kan bisa dibaca sama mamanya. Itu sudah. Tapi aku dulu juga pas surat-suratan itu aku pernah pernah juga dulu tuh aku surat-suratan ya sama ya pokoknya PDKT-an itu juga pernah di fase SMP itu kan setelah putus dari yang Masih 3 bulan. setiga bulan itu karena ingin fokus ujian gitu kan setelah setelah ujiannya selesai itu aku ini surat-suratan lagi tuh sama kakak di SMA, ada SMA dulu. Tapi Sama pernah yang lebih tua kenalan, juga ya. nggak pernah ketemu tapinya, nggak Oh. pernah ketemu gitu loh. Jadi kayak pokoknya surat-suratan gitulah. Terus kan aku tuh anaknya memang suka dulu tuh suka membaca, suka ya pokoknya ngobrol gini lah. Cuman kan dulu lewatnya surat ya. Kalau sekarang kan mungkin chat ya, gitu kan. Suka ngobrol lah intinya gitu. Nah, pas surat-suratan itu, aku kan simpen suratnya itu di dalam kotak sepatu ya waktu itu ya, bekas kotak sepatu. Sama deh kayaknya mamaku tuh Di bacain situ ada surat-surat kami deh. ada di tempat sepatu, terus ada diary-nya di situ. Tau nggak apa yang terjadi? Apa? Suratnya dibakar ibuku. Kayak, Kami tuh pacaran lama, Mbak. Dari SD tuh kan, dari aku SD sampai aku SMA. Jadi fase SMP ku itu aku nggak pernah mengenal laki-laki lain selain si pacar pertamaku ini tadi. Dan pacaran kami tuh kayak karena dia tuh kan pinter ya di sekolah yang favorit juga gitu. Dari yang cuman sekedar SMS, kirim surat, terus habis itu ke telepon, terus habis itu akhirnya semakin kami dewasa, semakin kami besar, beranilah ke rumah. Ya kebetulan orang tuanya itu juga temennya orang tuaku. Jadi itu tahu, oh ini anaknya si ini nih gitu. Aku tahu ya. jadi udah ada restu lah ya. Ya dia Terbuka. boleh main ke rumah gitu, dalam artian maksudnya ini anakku, daripada jalan-jalan maksudnya tuh sembunyi-sembunyi keluar, Yes. di rumah main ibaratnya tuh main, dan di situ ya ada mama papa kayak gitu. Dan dia tuh kalau main ke rumah tahu apa yang dibawa? Soal-soal latihan, soal-soal ulangan. Apa exercise date? Iya, Males betul, banget. betul. Kalau aku tuh kan orangnya tuh malas belajar ya. Kecuali misalnya hari H besok mau ujian baru aku malamnya belajar. Jadi kayak Nah, luar biasa ya. karena Anda. mungkin pacar pertama dan cinta monyetku itu cukup lama ya. Jadi akhirnya ke belakang ketika dewasa aku punya standar laki-laki tuh kayak dia. Oh my Gitu. god. Tapi Bahkan dapetnya kayak gitu. Dan bodohnya kenapa standarnya padahal sudah bagus ya, ini kan sudah pinter. kenapa dapetnya di bawah kakak? Tapi dapatnya enggak XNI.
Nah, kalau Mbak tadi sempat bernazar ya, sempat berdoa, aku nggak mau pacaran sebelum umur 25. Sampai umur 25 setelah pokoknya sampai umur 25 tahun aku nggak mau pacaran. Nah, nazarnya Mbak Ena kayak gitu kan. Aku tuh sempat Terlintas. bodoh ya. Aku tuh pernah berdoa. Jadi doanya apa tuh? Saat itu SMA deh kayaknya ya. SMA apa SMP aku lupa. Yang jelas itu sudah cukup Dewasa remaja lah, lah. agak gede lah ya. Bukan lagi anak SD Bocah-bocah, gitu. bocah ingusan. Ya pasti pacaran lama kan ya fluktuatif ya, nggak selalu kita sweet terus, nggak selalu intens terus, ada kalanya ya dia sibuk sama sekolahnya, aku juga sibuk sama kegiatanku gitu kan. Terus habis itu awal putus apa ya, pokoknya di saat kami renggang gitu, tahulah aku berdoa apa, Apaan? ya Allah, aku kalau misalkan nanti aku dikasih jodoh, aku maunya jodohnya kayak emas ini kan. Saking aku nggak kenal laki-laki lagi selain dia ya, jadi kayak harusnya kan berdoa lebih baik daripada Ibaratnya mas gini, ini kan ibaratnya gitu gini, kan. kalau misalnya ada perempuan atau laki-laki ditinggal nikah sama pacarnya pada saat itu, akan kutunggu jandamu, kutunggu dudamu gitu kali ya. Terus habis itu aku menyadarinya tuh ketika dewasa lah, iya ya dulu aku kan pernah berdoa kayak gitu, kenapa berdoanya gitu kan, harusnya kan minta yang lebih baik gitu ya, kok receh banget doaku kok. Cuman kita kalau zaman dulu tuh kan ya pacaran itu ya sebagai bentuk ya senang-senang aja, bukan Iya, sesuatu yang benar. kayak yang zaman sekarang tuh effortnya tuh ngeri banget gitu loh. Iya. Zaman sekarang Mbak Den. Apa di situ tuh peran orang tua itu sudah semakin berkurang sih Mbak Dena? Mbak Dena kan sebagai pengajar ya. Apakah Mbak Dena tuh melihatnya peran orang tua itu terlalu membebaskan anak-anak di umur-umur yang harusnya mereka itu fokus gitu loh. Pacaran boleh tapi jangan yang nggak usah seserius itu dulu lah gitu, sampai ngasih kado-kado yang sangat mahal di treat like a queen gitu kan. Iya. Itu kalau menurut aku itu kan too much ya. Itu benar-benar berlebihan lah untuk umur segitu untuk memberikan hadiah-hadiah seperti itu. Ya nggak ada yang larang, cuman kayaknya belum waktunya deh untuk se-effort itu. Apakah orang tuanya itu tidak menegur? Apakah tidak memberikan edukasi kepada si anak ini? Kalau kamu jangan pacaran yang seperti itu, apalagi kan ada juga anaknya temanku itu SMK atau SMP, SMK kelas 3 atau SMK kelas 1 gitu, udah berani bawa cewek ke rumahnya. Wow. Kayak itu kan aku kan sama dia tuh kayak kan seumuran ya, aku sama dia tuh kayak oh my god, aduh anak aku loh sudah bawa sudah berani bawa cewek ke rumah gitu kan, kayak maksudnya aku juga memikir, aku tuh kan kalau anak zaman sekarang tuh kalau dilarang itu bisa jadi mereka semakin menantang gitu kan ya. Cuman tidak ada kak metode yang bisa dipakai sebagai orang tua untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada si anak bahwa usia mereka ini usia yang belum cocok untuk melakukan treatment di dalam hubungan pacaran itu yang berlebihan itu. Aku sih ngomongnya itu sangat berlebihan gitu. Karena kalau dulu kan kalau dulu zamanku tuh aku tuh kalau ketahuan orang tua takut malah Mbak Dina. Iya. Ya itu lagi ya. Setiap orang tua itu pasti nggak mungkin sebebas-bebasnya, nggak mungkin sebebas itu gitu loh untuk ngasih anaknya. Ya udah pacaran sini, mami fasilitasin kan nggak mungkin ya. Tapi orang tua, keberadaan orang tua di rumah gitu, itu juga berperang sama itu standar sosmed kalau aku bilang gitu. Karena bisa jadi anak-anak itu lebih dekat dengan sosial media dibandingkan dengan orang tuanya. Kenapa? Ya pasti karena orang tua kebanyakan waktunya itu habis untuk bekerja. Nggak punya banyak waktu luang untuk ngobrol dan memenuhi tangki cinta si anak. Nah akhirnya ketika anak jarang cerita, curhat, ngobrol sama orang tua, kan mereka lebih banyak mendapatkan informasi, lebih banyak mendapatkan nasihat kehidupan itu dari sosial media gitu. Dan ketika di sosial media yang disajikan adalah
bagaimana bentuk-bentuk ke-effort-an untuk mencintai seseorang. Ibaratnya kalau kamu sayang sama seseorang, pilihlah dia yang paling effort kan gitu kan. Banyak banget kan sosial media saat ini tagline-nya seperti itu gitu. Dan itu bukan hanya anak-anak, bahkan yang usia 20-30 tahunan kayak kita pun akhirnya standar untuk mencari pasangan. Mana sih pasangan atau orang yang emang bener-bener sayang sama aku tuh yang kayak gimana? Oh, yang mau mengusahakan segalanya, begitu kan sekarang tuh kan. Dan itu kemakan banget gitu untuk di generasi saat ini gitu. Jadi itu juga yang mereka tahu bahwa mencintai seseorang itu adalah dengan mengusahakan apapun. Nah, di usia mereka apa sih yang bisa mereka usahakan? Memberikan sesuatu. Karena nggak bisa dipungkiri, zaman sekarang orang tua itu banyak waktunya bekerja di luar, jadi bisa memberikan kasih sayang ke anaknya pasti dengan treatment uang, benda, barang. Nah, jadi ketika melihat seperti itu ya anak-anak juga, oh iya, cara wujud aku mencintai dia adalah dengan memberikan sesuatu. Disirami dengan hadiah-hadiah Iya. gitu ya. Ya, masih lebih baik memang ya ketika dia mengekspresikan rasa sayangnya itu dengan memberi sesuatu barang, benda daripada memberi yang lain. Iya kan, Say? Cuman ya pada tapi ingat, ada pepatah yang mengatakan kalau tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini. betul. Jadi ketika kita diberi sesuatu, entah itu barang atau apapun sama orang lain, pasti orang yang memberikan itu ada ya feedbacknya untuk aku apa, ya kan? Nah, jangan senang dulu, Say. Jangan berpikir sesimpel itu. Tidak Iya. ada makan siang yang gratis. Iya sih, tapi ya memang sangat beda ya ketika zaman kita dulu kecil sama zaman sekarang. Kita melihat anak-anak yang zaman sekarang itu sudah berani mengekspresikan perasaannya kepada lawan jenis, kayak ya mungkin itu dari kemudahan memakai gadget ya kan, menyerap informasi itu jadi kan nggak kefilter. Benar. Untuk usia berapa yang dia jadikan contoh dikiranya tuh kayak indah-indah semua gitu kan. Hubungan antar pria dan wanita tuh dikira indah-indah semua gitu. Tapi dari semua itu yang paling aku takutkan adalah pergaulan yang sangat bebas. Dimana itu sekarang itu kan menjadi ini kan Mbak Den, menjadi isu nasional ya. Kayaknya di seluruh dunia itu pergaulan bebas itu menjadi sebuah apa ya, hal yang biasa. Bukan hal yang biasa, sesuatu yang kayak sudah hal yang banyak terjadi, tapi itu sesuatu yang sebenarnya tidak wajar gitu loh, ya kan? Menormalisasi sesuatu hal yang itu tidak sesuai gitu loh, paham nggak sih? Kaidah. Nah, makanya kadang itu ada kan sampai yang bilang kayak gini, sex education untuk remaja-remaja ini. Kayak di luar negeri itu kan misalnya orang tua itu membekali anak-anak mereka dengan alat pengaman, alat kontrasepsi supaya mencegah kalau mereka mereka tidak bisa ibaratnya tidak bisa dikontrol ya hubungan di luar dengan teman-teman lawan jenisnya itu seperti apa. Nah, orang-orang tua di luar negeri itu melakukan halnya dengan memberikan edukasi pendidikan seks dini ya, dan juga memberikan kayak fasilitas alat kontrasepsi. Nah, di Indonesia itu kemarin tuh kan sempat diwacanakan begitu. Karena banyaknya kasus yang terjadi. Pelajar-pelajar kita ini kan kayak yang masih sekolah udah hamil duluan kayak gitu, dan ya pokoknya banyak yang kasus-kasus anak SMA bunuh bayinya gitu-gitu kan, banyak ya buang bayinya. Nah, menurut Mbak Dena sebenarnya untuk mencegah hal itu yang perlu dilakukan orang tua itu apa sih? Apakah harus saklek nih sama anak, harus jadi parenting yang VOC banget gitu kah? Ataukah ya bebas asal aman kah? Atau gimana sih menurut Mbak Dina sebagai pengajar ya? Apalagi yang ngajar kan memang anak-anak ABG baru meletak gitu kan. Itu apa sih yang harus dilakukan orang tua di rumah itu selain dari sekolah memberikan pendidikan-pendidikan yang supaya mencegah mereka itu berbuat sesuatu hal yang seperti itu. Oke. Kalau menurut aku pribadi ya,
dari semua sisi itu emang harus ada antisipasi. Nggak bisa cuman ngandelin orang tua doang, nggak bisa cuman ngandelin sekolah doang, nggak bisa ngandelin lingkungan aja gitu. Karena kenapa? Misalnya orang tua ya, kalau menurut aku emang harus jadi orang tua yang kayak gimana sih biar anaknya itu kejaga gitu lah ibaratnya ya. Nah, caranya gimana itu sebenarnya menurut aku pribadi ini nggak ada satu cara yang paling baku. Kenapa? Karena setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda. Dan yang paling tahu gimana caranya untuk menyentuh hati si anak ini itu adalah orang tuanya. Nah, kenapa kok aku bilang menyentuh hati si anak? Karena kalau pakai logika itu nggak akan masuk ke mereka. Semua itu ya balik lagi ke hati si anak ini gitu, ke hati dari masing-masing orang ini gitu. Mau orang tuanya ibaratnya tuh misal nih dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar kayak VOC gitu misalkan ya. Padahal si anak ini nggak bisa digituin, semakin dia dikerasin, semakin membangkang, semakin melakukan apa yang dilarang. Bisa jadi kayak gitu kan. Nah, tapi ada juga anak tuh kalau nggak dikerasin ya dia nggak akan masuk ke hati dan pikirannya gitu. Jadi disesuaikan dengan karakter dan ya itu keunikan masing-masing anak gitu. Itu dari sisi orang tua. Kalau dari sisi sekolah pasti ya, sekolah manapun pasti sudah memberikan edukasi yang terbaik gitu. Gimana mereka berinteraksi dengan lawan jenis, terus bagaimana kedekatan dengan lawan jenis, terus jika itu terjadi itu apa yang harus dilakukan gitu. Pasti setiap instansi pendidikan dimanapun pasti melakukan yang terbaik. Nah, yang agak susah itu memang di lingkungan. Yang namanya lingkungan itu kan banyak kepala. Nah, bisa jadi kakak, adik, paman, bibi, saudara, tetangga udah oke semua nih. Tapi nggak menjamin kalau ternyata di luaran sana dia memilih pertemanan yang baik juga. Bisa jadi di rumah baik, ternyata di lingkungan bermainnya dia, nah di lingkungan orang-orang yang kurang baik gitu. Karena hal itu juga nggak jaminan loh gitu. Kayak aku dulu punya temen di masa sekolah, orang tuanya itu salah satu pemimpin atau orang penting di sebuah lembaga keagamaan. Itu bukan hanya bapaknya aja, bapak, ibu, semua saudara-saudaranya, lingkungan rumahnya itu dengan agamis lah ya. Ya, agamis religius banget. Dia pacarnya metal, bro. Oh my god, anak yang satu badan penuh warna. Berarti kalau diajakin ke rumah bapaknya, astagfirullah, anakku dapet di mana? Nah, kan itu kan tidak mungkin bisa dikenalkan ke lingkungan rumahnya kan. Itu pacaran lama tuh. Backstreet. Tapi Hamidunnya dengan bukan yang itu. Lain lagi. Jadi kayak agak mind blowing ya. Nah, itu tadi makanya itu yang aku bilang, sekolah itu udah pasti ngasih tahu yang terbaik. Orang tua juga pasti ngasih pagar gitu loh untuk anaknya. Tapi ketika di luar yang paling susah itu adalah lingkungan. Ketika dia nggak masuk di lingkungan pertemanan yang baik gitu yang ya, baik, yang saling mendukung dalam kebaikan gitu kan. Terus habis itu bisa jadi punya pasangan yang ternyata plot twist sekali gitu. Ya, itu juga salah satu tantangan. Makanya orang tua itu gimana cara PDKT sama anaknya itu pasti orang tua tuh punya trik strategi masing-masing gitu loh agar bisa menyentuh hati si anak ini gitu. Paling enggak kalaupun misalkan ya udah salah jalan gitu. Ya jangan judging. Jangan memandang kayak aduh, anakku nih gagal nih. Iya, balik lagi ya seperti pembahasan kita kemarin, orang tua itu kan tempatnya anak itu pulang. Betul. Nah, ya gimana orang tua akhirnya sama-sama mau memperbaiki diri gitu. Karena banyak juga kasus-kasus yang terjadi yang aku lihat di sekelilingku,
justru yang melukai perasaan si anak dan membuat trauma besar kepada anak itu Dari orang tua. biasanya orang-orang terdekat, Oke. nggak jauh-jauh. I Nah, see. banyak anak yang kehilangan atau kekurangan sosok salah satu orang tuanya, entah ayah entah ibu, yang akhirnya dia mencari kebahagiaan lain di luar. Padahal itu kan sebenarnya hal yang bisa dicegah ya. Betul. Nah, yang melukai mereka itu adalah orang terdekat sendiri benar. gitu. Kadang itu ya itu tadi sih, kadang kita tuh kan ketika, kalau aku ya melihatnya, bekalku lah ketika nanti mungkin ya mudah-mudahan aku ketemu jodoh gitu kan, bisa menjadi orang tua. Menjadi orang tua tuh, kalau aku ya berprinsip menjadi orang tua tuh tidak hanya sekedar melahirkan, menikah, melahirkan, punya anak ya udah tinggal gitu. Maksudnya ya udah mengalir aja bertumbuhnya, kan nggak gitu ya. Kita harus benar-benar menyiapkan, kita sudah siap nggak sih jadi orang tua yang benar-benar bisa ngerangkul anak, yang bisa mendidik anak, yang bisa mensupport anak, bisa mengawasi anak. Kan itu kan kompleks ya, ibaratnya kan anak itu ya, kalau bahasa yang banyak yang beredar itu kan seperti kertas putih yang kalau kita mau nulis apa aja ya itulah yang jadi seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ketika mau menjadi orang tua, kita tidak punya bekal yang mumpuni untuk menjadi orang tua itu, mohon maaf nih, dunia udah penuh say. Jadi kalau misalnya cuma melahirkan aja tanpa menjadikan yang kita lahirkan ini nanti menjadi sosok yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa membawa sesuatu yang berdampak positif baik di dirinya sendiri, di lingkungannya, di keluarganya, itu rasanya itu sangat tidak bijak kalau memutuskan untuk menikah terus punya anak hanya untuk melanjutkan garis keturunan saja. Betul banget. Dan itu juga salah satu alasan kenapa sekarang itu banyak anak-anak atau yang usia 20-an malas mau nikah. Iya. Memutuskan untuk child free ya. Dan berujung seperti kita 30 plus. Benci banget kalau misalnya ngeliat orang yang punya anak itu, apalagi kalau misalnya mohon maaf nih ya, keadaan ekonominya tuh masih belum stabil, sangat jauh dari kata stabil, dan dia itu tidak memberikan jarak pada kelahiran anak gitu. Jadi misalnya tuh karena mungkin berpatokan kepada agama yang dia sangat fanatik mungkin ya, nggak boleh KB, akhirnya tuh isang istri ini dengan dikasih makan yang seadanya dipaksa untuk melahirkan, dan anaknya itu kayak dia mengutarakan anak kita harus belajar bersyukur dengan ini. Hello, kita nggak akan syukur dengan kita tidak akan kenyang dengan syukur doang gitu. Syukurin yang ada. Kan karena kenyang kita menjadi bersyukur kan begitu. Ya, begitulah. Nah, itu juga sering tidak terfikirkan oleh anak-anak remaja ya, yang kayak ya yang penting aku cinta, yuk kita nikah, yuk kita kawin. Kayaknya memang kayak edukasi tentang kehidupan menjadi orang dewasa yang nantinya akan menikah itu harusnya kayak dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran nggak sih harusnya? Atau dimasukkan ke dalam kegiatan salah satu bagian dari sex education harusnya itu ya seperti itu gitu. Nah, mungkin memang secara di kurikulum ya emang nggak ada, cuman aku sebagai pengajar yang kebetulan punya anak-anak didik cewek-cewek yang cukup dekat sama aku, dan aku selalu membuka ruang curhat dan diskusi gitu loh dengan mereka. Selalu aku bilang ke mereka tuh, aku memposisikan diri sebagai orang tua yang bisa kamu cerita apapun ke aku tanpa aku judging ke mereka gitu. Karena kebanyakan Mbak Ena pasti juga ngerasa deh, kita tuh sebagai anak, memang orang tua tuh kadang udah nggak apa-apa kamu mau cerita apa aja sama mama sini cerita gitu. Tapi kita tuh dari kecil udah ditanamkan untuk menjadi anak baik. Ya kan? Jadi gimana caranya aku jadi anak baik nih di depan orang tuaku gitu kan. Nah, sehingga ketika ada sesuatu yang
kalau aku cerita nih pasti mengecewakan orang tuaku. Nah, Terus orang kita tua tuh defend. akan sedih gitu ya. Iya, pasti orang tuaku bakal sedih kalau aku cerita kayak gini. Nah, jadi secara otomatis kita sebagai anak tuh bakal defend gitu loh untuk ih jangan deh, jangan cerita nanti mamaku marah. Ih jangan deh nanti orang tuaku sedih, kecewa kalau aku kayak gini. Nah, aku menyediakan ruang untuk anak-anak muridku itu bercerita apapun ke aku tanpa aku menghakimi, menyalahkan ke mereka. Dan aku juga saat ini sebagai single mom ya, karena aku sebagai ibu iya, sebagai ayah juga iya gitu untuk anakku gitu. Jadi aku juga berusaha untuk kamu nggak apa-apa salah, kamu boleh salah. Di depan mama kamu jadi apa adanya. Salah itu nggak dosa, nggak apa-apa, namanya manusia. Emang tempatnya salah gitu kan ya. Jadi biar mereka itu bisa menceritakan apapun tentang hidupnya ke aku, sesalah apapun. Dan itu yang seringkali tidak orang tua berikan ke anaknya. Sehingga anak itu nggak berani cerita tentang kesalahannya. Misalkan kayak tadi, "Mah, tadi aku tuh nemu duit di sekolah, aku ambil lah duitnya." Misalkan kayak gitu ya. Terus habis aku jajanin ini karena aku lapar, ternyata ada temanku yang bilang kehilangan uang. Nah, Oh my God. kan misalnya kayak gitu ya. Apa jadinya ketika kita di posisi si anak, kalau kita cerita itu ke orang tua kita, pasti mamanya marah. Ya nggak boleh gitu, itu namanya maling dan kayak gitu kan. Nah, itu yang bikin anak tuh nggak mau cerita Iya, gitu. bener. Nah, itu karena ya mungkin dia menemukan uang itu duluan tanpa sebelum tahu bahwa ada temannya di kelas uangnya yang kehilangan gitu mungkin ya. Nah, jadi anak tuh pasti kayak, aduh, kalau ngomong mama nih marah sudah ini. Nah, itu ruang yang harus diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ketika kebanyakan orang tua tidak bisa melakukan hal itu, aku sebagai ibu, sebagai orang tua di sekolah memberikan ruang itu, memberikan ruang untuk pengakuan salah, pengakuan dosamu gitu. Nah, ketika anak itu sudah bisa nih ngobrol dengan nyaman tentang segala kesalahan, kekeliruannya ke kita. Nah, disitulah kita bisa menyisipkan pesan-pesan ya kan untuk coba deh dipikir gitu Mama tanpa Dena menghakimi. curhat dong. Tapi emang akhirnya aku bisa mengkomunikasikan beberapa kali lah ya, mengkomunikasikan hal yang tidak bisa diutarakan seorang anak kepada orang tuanya gitu. Mungkin kalau si anak ini langsung direct ngomong itu ke orang tuanya, oh perang dunia gitu. Tapi ketika ada pihak ketiga nih, di mana di sini aku yang menyampaikan, mengutarakan kepada orang tuanya, tapi dengan bahasa yang baik, enak didengar. Jadi aku bisa ngasih pengertian kedua belah pihak gitu. Ke si anak aku bisa ngasih pengertian, coba deh dipikir gimana kalau gini. Nah, terus ke si orang tua juga aku bisa memberikan alasan-alasan POV dari si anak biar orang tua nggak langsung ngejudge bahwa wah anakku ini gitu. Itu bisa jadi salah satu cara untuk orang tua membentengi anaknya dari melakukan hal-hal yang kurang baik, yang di luar norma orang dewasa ya gitu ya. Dalam artian kan kadang-kala mereka tuh banyak juga yang nggak ngerti loh sebenarnya. Iya. Coba-coba. Dicobain kok enak. Buat anakku coba-coba. Ya, tapi semoga ya kita itu nantinya menjadi orang tua tuh yang siap untuk membawa anak kita itu ke pendidikan yang lebih baik, ke lingkungan yang lebih baik, terus ke kehidupan yang nanti dia akan jalani itu yang lebih baik gitu loh, yang ya jangan jadi orang yang tidak membawa manfaat untuk bahkan untuk dirinya sendiri ya, jangan sampai gitu. Dan semoga kita dijauhkan dari kayak lingkungan yang bisa mempengaruhi si anak ini, memberikan pengaruh negatif untuk si anak. Seperti itu. Mungkin sekarang itu kalau misalnya kita ngelihat anak-anak yang pacaran, mungkin kita cukup istighfar aja kan ya. Bener loh, tapi kan setelah sekian puluh tahun nih aku berpisah dengan cinta monyetku itu tadi, terus habis itu kita ketemu lagi dan ngobrol sebagai orang dewasa. Kami tuh juga
suka menertawakan, ih iya kenapa kita dulu begitu ya, kayak gitu. Kayak aku tadi kan, kayak ngapain, lu ngapain kayak gitu, itu tuh nggak bener, itu nggak baik, jangan lagi, dulu bodoh. Jadi kayak, kamu inget gak sih aku dulu pernah ngirim surat ke kamu kayak gini. Iya lagi loh gitu. Geli banget sumpah. Jadi ya semoga ya kita bisa mengambil pelajaran ya dari apa yang terjadi di sekitar Iya. kita. Kalau ada yang negatif ya semoga itu bisa kita hindari. Kalau ada yang positif bisa kita tiru sehingga menjadikan kita dan generasi penerus kita ini menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, sahabat, negara dan semuanya. Berat ya saya negara. Amin. Amin. Agak berat ya obrolannya. Thank you. Bye.